datang di Liputan AI. Dulu kan kalau kita ngomongin AI, bayangannya pasti robot canggih di film-film. Nah sekarang, lupakan itu semua. AI itu udah ada di sini, di sekitar kita, dan lagi sibuk mecahin masalah-masalah di dunia nyata. Mulai dari nentuin strategi balapan F1, sampai mengubah total cara kita ngobrol sama laptop. Dunia kita lagi berubah, dan kita nonton langsung perubahannya. Oke, ini dia yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, kita bakal lihat gimana AI sekarang jadi kayak rekan kerja baru di banyak perusahaan. Terus yang kedua, kita bakal bedah gimana cara kita berinteraksi sama gadget bakal berubah total. Ketiga, kita juga perlu ngobrolin soal aturan mainnya, soal tanggung jawab. Dan yang terakhir, kita bakal ngintip sedikit, apa sih yang bakal muncul di masa depan? Oke, kita mulai dari yang pertama, AI sebagai mitra bisnis baru. Di sini kita bakal lihat gimana AI itu bukan cuma alat bantu, tapi udah jadi pemain kunci yang penting banget dalam bisnis. Contohnya dari mana-mana, dari sirkuit balap yang super cepat sampai keranjang belanja online kita. Ini serius, bukan cuma omong kosong. Coba bayangin deh, kerjaan yang biasanya makan waktu berminggu-minggu sekarang bisa kelar cuma dalam hitungan menit. Banyak banget perusahaan yang lagi ngerasain lonjakan efisiensi yang luar biasa gara-gara AI. Dan kita bakal lihat beberapa contoh yang gila banget. Kita mulai dari track balap F1 ya. Tim-tim di sana sekarang itu pakai AI buat menganalisis masalah teknis pas balapan lagi berlangsung. Hampir secara real time. Ini benar-benar jadi game changer buat mereka. Kenapa? Karena sekarang timnya bisa fokus buat inovasi. Nggak perlu lagi buang-buang waktu berhari-hari cuma buat nyari akar masalahnya. Dari F1, kita pindah ke dunia belanja. Kenalan nih sama Rufus, asisten AI-nya Amazon. Dia sekarang 2 kali lebih cepet loh buat jawab pertanyaan kita. Jadi pas jutaan orang lagi belanja barengan di Prime Day, pengalaman kita tetap lancar jaya. Dan buat Amazon, biaya operasional mereka turun sampai 50%. Gila kan efisiensinya? AI juga bisa jadi kayak detektif data loh, ngebuka harta karun yang selama ini kelewat. Ada perusahaan namanya TP-ISIP. Mereka bikin alat yang bikin mereka bisa ngobrol sama ribuan catatan rapat mereka. Hasilnya, waktu riset mereka kepotong 75% dan wawasan bisnis yang mereka dapat jadi jauh lebih tajam. Nah, terus apa sih rahasia di baliknya? Ada 2 teknologi kunci yang perlu kita tahu. Pertama namanya RAG. Gampangnya gini, ini kayak ngasih contekan ke AI, tapi contekannya itu semua data internal perusahaan. Jadi jawabannya pasti akurat dan relevan. Yang kedua, text to SQL. Ini kayak punya penerjemah super pinter. Kita nanya pakai bahasa biasa, dia langsung ngerti cara ngambil datanya dari database. Nah, sekarang kan alat AI itu banyak banget ya, banjir pilihan. Terus pertanyaannya, gimana caranya perusahaan bisa milih yang paling pas? Apa cuma ngandelin firasat aja, atau ada cara yang lebih cerdas? Jawabannya tentu aja ada di data, bukan firasat. Jadi, kalau mau milih AI jangan pakai perasaan, lihat datanya. Ada 3 hal utama yang harus diukur. Pertama, akurasi. Jawabannya bener nggak? Kedua, latensi. Seberapa cepat dia ngerespon? Kan sebel kalau AI-nya lemot. Dan ketiga, biaya. Masuk akal nggak secara finansial? Nah, ini baru cara milih yang pintar. Oke, beres soal bisnis. Kita masuk ke bagian kedua, berbicara dengan teknologi. Nah, dari urusan kantor gede, sekarang kita pindah ke meja kerja kita sendiri. Karena AI ini bakal mengubah cara kita semua berinteraksi sama komputer kita sehari-hari. Dengerin deh kata orang Microsoft ini. Mereka punya visi yang gila banget. Mereka percaya setelah keyboard dan mouse, interaksi utama kita sama komputer nanti ya lewat suara. Kita tinggal ngomong, dan simsalabim semua beres. Mereka bahkan lagi ngebangun ulang Windows dari awal dengan ide ini. Ini perubahan yang gede banget loh. Dulu kan kita yang harus ngeklik sana-sini, geser mouse, cari menu, ribet. Era baru ini, kita tinggal bilang, hey tolong dong ringkasin email ini terus bales, dan AI-nya bakal langsung lihat layar kita dan ngerjain semuanya buat kita. Dan ini tuh bukan wacana loh, udah kejadian sekarang. Contohnya ada asisten AI namanya Claude. Dia bisa nyambung langsung ke akun Microsoft 365 kita. Jadi kita bisa nanya apa aja soal email, chat di Teams, atau dokumen, dan si Claude ini yang bakal nyariin jawabannya. Nggak perlu lagi tuh upload file satu-satu. Praktis banget. Oke, semua teknologi canggih ini emang keren banget. Tapi ada sisi lainnya yang harus kita omongin. Kita masuk ke bagian ketiga,
inovasi dan tanggung jawab. Karena gini, dengan kekuatan yang sebesar ini pasti ada tanggung jawab yang gede juga. Yuk kita bahas soal aturan main, etika, dan keamanannya. Kita mulai dengan dampak yang langsung kerasa di kantong. Algoritma AI dituding jadi biang keladi naiknya harga sewa di Amerika sampai bikin penyewa rugi 3,8 miliar dolar. Gede banget kan? Makanya New York jadi negara bagian pertama yang langsung melarang praktek ini. Ini bukti nyata kalau dampak AI itu serius. Terus ada masalah deepfake. Alat AI yang super canggih kayak Sora dari OpenAI malah disalahgunain buat bikin video aneh-aneh dari tokoh sejarah kayak Martin Luther King Jr. Jelas ini bikin heboh dan perusahaannya langsung didesak buat bertindak. Dan bener aja OpenAI langsung gerak cepat. Mereka langsung update kebijakannya. Mereka stop pembuatan gambar Dr. King, dan yang lebih penting, sekarang mereka kasih hak ke keluarga atau perwakilan tokoh publik buat milih mau nggak gambar mereka dipakai. Ini langkah penting banget buat nentuin aturan main hak digital di zaman AI. Kasus tadi itu cuma puncak gunung es. Perdebatan ini terjadi di mana-mana. Meta misalnya, nambahin kontrol orang tua di chatbot AI-nya. Sementara di Silicon Valley sendiri lagi rame. Ada yang bilang, ngapain sih terlalu hati-hati, nanti inovasi jadi lambat. Jadi ini kayak tarik tambang, antara mau ngebut inovasi atau tetap hati-hati soal keamanan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Apa yang akan datang? Yuk kita tutup obrolan kita dengan ngintip sedikit apa aja yang bakal nongol sebentar lagi, dari model AI yang makin canggih, sampai fitur-fitur seru yang udah bisa kita coba sekarang. Generasi baru AI udah di depan mata kita. Contohnya, ada GPT-5 Image Mini dari OpenAI. Model ini bukan cuma pinter ngomong atau nulis, tapi juga jago banget bikin dan ngedit gambar. Dan yang paling penting, katanya sih bakal lebih cepat dan lebih murah buat dipakai. Terus, ada juga AI yang fokusnya ke kemampuan berpikir. Kenalin nih, Cogito V2. Ini kayak monster AI yang dirancang khusus buat mikir yang rumit-rumit. Gampangnya gini, AI ini bisa mikir, jawaban gue tadi kayaknya salah deh. Terus dia benerin sendiri. Keren kan? Tapi AI itu nggak melulu soal kerjaan yang serius kok. Ada sisi serunya juga. Google, misalnya ngeluarin fitur-fitur AI buat main-main di ponsel Pixel. Jadi kita bisa ubah foto biasa jadi video horor buat Halloween atau bahkan bikin musik latar yang serem. Semuanya dibikinin sama AI. Nah, dari semua ini, kita sampai ke satu pertanyaan besar yang penting banget. Teknologi AI ini kan melesatnya cepat banget. Tantangan terbesarnya buat kita semua adalah gimana caranya kita bisa nikmatin semua kecanggihan ini, tapi di saat yang sama, kita juga mastiin semuanya tetap aman dan bertanggung jawab. Nemuin keseimbangan inilah yang bakal nentuin masa depan kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak.